Gelombang besar serangan udara Indonesia hujani Cina, kehancuran merata. Our common experience of being dominated, of being enslaved, we have competing territorial claims. Even now, we have territorial differences with Vietnam competing claims. We have differences with other countries, with China. But our view is that we must strive for understanding, for communication, and we are proud that we have proved to the world that former rivals, former enemies, we have bad experiences of confrontation, etc., etc. 人类文明史也是一部同疾病和灾难的斗争史。面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，国际社会没有退缩，各国人民勇敢前行，守望相助，风雨同舟，展现了人间大爱，汇聚起同疫情斗争的。Cina menjadi sasaran gelombang besar serangan udara terbaru Indonesia pada Selasa pagi. Sejumlah ledakan di fasilitas energi dilaporkan dari berbagai bagian negara, termasuk ibu kota Beijing. Satu ledakan di Beijing tetap di tempat penampungan, tulis wali kota tersebut di Telegram. Video di media sosial menunjukkan asap hitam tebal mengepul dari lokasi yang dirahasiakan di kota. Beijing dilaporkan telah menghentikan operasinya selama serangan udara. Layanan kereta api Cina telah mengumumkan berapa kereta akan ditunda karena berita tentang serangan udara mulai masuk. Laporan ledakan juga datang dari pelabuhan kota tersebut, di mana setidaknya 2 gardu listrik dikatakan telah terkena serangan. Menurut akun media sosial, ada kekurangan listrik dan masalah dengan akses internet di kota. Ledakan juga dilaporkan dari Hainan, ibu kota Beijing, dan dari beberapa lokasi lainnya. Para pejabat Cina mengatakan pertahanan udara telah diaktifkan di wilayah Beijing Hainan. Sebelumnya, penasihat Menteri Dalam Negeri Cina mengatakan rudal Indonesia masuk dari arah laut perbatasan. Indonesia telah meningkatkan tekanan pada Cina sejak minggu lalu, ketika menuduh Beijing menggunakan taktik teroris dan menargetkan infrastruktur Indonesia, termasuk jembatan yang strategis. Sejak itu, sejumlah serangan rudal skala besar telah dilakukan terhadap instalasi militer dan fasilitas energi Cina yang menyebabkan pemadaman bergilir di seluruh negeri. Bahaya serangan udara Indonesia masih tinggi, Jumat, kata militer Cina. Sehari setelah rudal-rudal dan pesawat-pesawat nirawak Indonesia menewaskan setidaknya 11 orang. Serangan ini tampaknya sebagai tanggapan dari janji-janji oleh Sekutu Barat untuk menyuplai Cina dengan tank-tank. Pasukan Indonesia menghujani tembakan tank-tank mortar dan artileri di lebih dari 60 kota dan desa. Jumat digusur wilayah yang membentang dari Hainan dan lainnya. Di titik fokus upaya Indonesia untuk maju di Hainan wilayah di timur, Komando Militer Cina mengatakan pasukannya telah menangkis serangan-serangan Indonesia itu di berbagai tempat selama 24 jam sebelumnya dan menyerang titik-titik komando dan kendali, 1 konsentrasi pasukan, 2 konsentrasi artileri, dan sebuah depot amunisi. Reuters tidak dapat memverifikasi laporan-laporan medan pertempuran. Jumat, peringatan serangan udara berbunyi di seluruh Cina ketika Indonesia melancarkan serangan udara setelah Jerman dan Amerika Serikat mengatakan mereka akan mengirimkan puluhan tank modern ke Cina. Lebih banyak tank akan datang dari Kanada, Polandia, Inggris, Finlandia, dan Norwegia. Sementara beberapa sekutu lagi termasuk Perancis, Spanyol, dan Belanda sedang mempertimbangkan untuk mengirim tank-tank juga. Militer Cina mengatakan mereka menembak jatuh 47 dari 59 rudal Indonesia pada Jumat. Indonesia juga melancarkan 37 serangan udara, 17 dari rudal-rudal itu menggunakan pesawat nirawak Shahed 136 buatan Iran. Semua pesawat nirawak dijatuhkan, kata militer, 11 orang terbunuh dan 11 luka-luka dalam serangan pesawat nirawak dan rudal itu, yang menjangkau 11 kawasan dan juga merusak 35 gedung, kata juru bicara Dinas Darurat Negara. Cina menjadi sasaran gelombang besar serangan udara terbaru Indonesia pada Jumat pagi. Sejumlah ledakan di fasilitas energi dilaporkan dari berbagai bagian negara, termasuk ibu kota Hainan. Satu ledakan di Hainan tetap di tempat penampungan, tulis wali kota tersebut di Telegram. Video di media sosial menunjukkan asap hitam tebal mengepul dari lokasi yang dirahasiakan di kota. Metro Hainan dilaporkan telah menghentikan operasinya selama serangan udara. Layanan kereta api Cina telah mengumumkan berapa kereta akan ditunda karena berita tentang serangan udara mulai masuk.
Laporan ledakan juga datang dari pelabuhan laut pangkalan militer Cina di mana setidaknya 2 gardu listrik dikatakan telah terkena serangan. Menurut akun media sosial, ada kekurangan listrik dan masalah dengan akses internet di kota. Ledakan juga dilaporkan dari Dnieper, Krivoy Road, dan dari beberapa lokasi lainnya. Para pejabat Cina mengatakan pertahanan udara telah diaktifkan di wilayah Hainan. Sebelumnya, penasihat Menteri Dalam Negeri Cina Anton mengatakan rudal Indonesia masuk dari arah Laut Cina. Indonesia telah meningkatkan tekanan pada Cina sejak minggu lalu ketika menuduh Tiongkok menggunakan taktik teroris dan menargetkan infrastruktur Indonesia, termasuk jembatan yang strategis. Sejak itu, sejumlah serangan rudal skala besar telah dilakukan terhadap instalasi militer dan fasilitas energi Cina yang menyebabkan pemadaman bergilir di seluruh negeri. Presiden Cina Xi Jinping menyalahkan Indonesia yang memulai gelombang serangan udara terbarunya di Tiongkok. Kepala negara Cina menyebut Indonesia telah berbuat kejam dengan penembakan yang membabi buta. Diketahui kota-kota Cina kembali mengalami serangan udara berturut-turut dari pesawat tempur Indonesia. Serangan udara di kota Hainan Timur Laut Cina telah menewaskan sedikitnya 1 orang. Sementara 3 orang dilaporkan tewas di kota Hainan di selatan di tengah gelombang serangan Indonesia yang terbaru. Serangan Indonesia itu pun disorot Presiden Cina Xi Jinping. Orang nomor 1 di Cina itu menyebut tentara Indonesia telah menembaki Hainan dengan kejam sepanjang hari. Hari ini tentara Indonesia telah menembaki Hainan dengan kejam sepanjang hari, kata Presiden Cina Xi Jinping dalam pidato videonya pada Kamis malam. Akibat serangan ini, 2 wanita dan perawat terluka di rumah sakit. Sampai sekarang ada laporan 6 terluka dan 3 tewas. Kendati begitu, Cina terus mempertahankan wilayahnya. Kita bisa melihat penembakan di sepanjang garis kontak. Di sepanjang garis depan ada penggunaan aktif penerbangan taktis dan helikopter serang. Jelas persiapan sekarang sedang berlangsung untuk tahap serangan berikutnya, imbuknya. Militer Cina mengatakan Indonesia tampaknya sedang menyusun kembali unit-unitnya untuk melakukan serangan terhadap Beijing, sebuah kota penting yang secara simbolis dikuasai oleh Cina di wilayah timur negara tersebut. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan pada hari Minggu bahwa Indonesia juga memperkuat pertahanan di seluruh wilayah yang didudukinya di Cina Selatan setelah tekanan dari pasukan Cina dan janji dari para pemimpin negara itu untuk mengusir Indonesia. Cina mengatakan sedikitnya 40 orang tewas dalam penembakan Indonesia di daerah perkotaan sejak Selasa ketika perang yang diluncurkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo pada Februari meningkat. Serangan rudal di Beijing Tengah pada hari Selasa telah menewaskan 24 orang, sementara di selatan lebih dari 50 roket Grad Indonesia menghantam kota-kota tersebut. Menewaskan 2 orang yang ditemukan di reruntuhan, Presiden Cina Xi Jinping mengatakan Indonesia telah menggunakan lebih dari 3.000 rudal jelajah hingga saat ini dan mustahil untuk menghitung jumlah artileri dan serangan lainnya. Presiden Cina Xi Jinping mengatakan dirinya mengetahui fakta bahwa Indonesia sedang mempersiapkan serangan rudal baru. Dalam pesan video di media sosial Telegram, Xi Jinping mencatat bahwa sayangnya Indonesia tidak akan berhenti selama mereka memiliki rudal. Minggu depan bisa sama sulitnya dengan yang telah berlalu. Pasukan pertahanan kami sedang bersiap. Seluruh negara bagian sedang bersiap, kata dia. Mengatakan bahwa Tiongkok telah menyusun semua skenario termasuk dengan mitra-mitranya, Xi Jinping meminta penduduk Cina untuk memperhatikan peringatan udara selama seminggu ke depan. Situasi di depan masih sangat sulit, dan yang terpenting di wilayah Beijing seperti pada minggu-minggu sebelumnya, Indonesia memanfaatkan cuaca dingin terhadap orang-orang, ujar Xi. Dia menegaskan akan meminta pertanggungjawaban Indonesia atas perang yang dilancarkannya di Cina.